Saiful Bahri saat itu juga mendapatkan intimidasi karena ketika dia diperiksa sebagai saksi dalam situasi dia tersandera oleh kasus-kasus akibat penggeledahan, ditemukan dua senjata api di rumah mantan istrinya. Demikian pula Wahyu Setiawan juga ditekan, diancam TPPU, tindak pidana pencucian uang. Saudara Hasyim Asy'ari juga diancam berkaitan dengan sewa private jet. Fakta-fakta itu ternyata tidak menjadi pertimbangan. Bagi Om Begawan, jatuhnya vonis 3,5 tahun untuk Mas Hasto makin jelas menggambarkan betapa luar biasanya intervensi politik dalam kasus-kasus hukum. Siapapun yang melawan penguasa, bui akibatnya. Dan seakan-akan penjara ini bukan untuk orang jahat, bukan untuk para residivis. Tetapi penjara di Indonesia itu hanya untuk membuktikan siapa yang lebih berkuasa. Dan Mas Hasto masuk deretan politisi-politisi yang terpaksa merasakan dinginnya tahanan. Sebab tak mau tunduk pada kekuasaan. Kita semua sudah tahu kasus apa yang menimpa Mas Hasto. Rupanya kepemimpinan Prabowo Gibran dalam bidang hukum. Ya kayak gini. Tak ada arah yang jelas. Ada tangan-tangan yang tak terlihat untuk tetap bebas bergerak di ruang-ruang gelap, mengatur apa yang dimaui oleh sang penguasa. Nampaknya Prabowo entah terlena atau beneran mengabaikan berbagai intervensi. Nah, bila diabaikan bakal makin merusak negara ini. Kasus ini sebenarnya begitu kentara, kepentingannya sangat kentara. Dan masyarakat paham, ada banyak yang sudah terlihat. Siapa yang paling punya kepentingan kuat buat memenjarakan Mas Hasto? Masyarakat paham, sekaligus merusak mentalitas PDIP. Partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Sebab yang pegang kuasa sulit bergerak bila sekjen PDIP terbebas dari hukuman. Kita ngerti lah, ini bukan kasus politik, bukan kasus hukum. Ini perkara kepentingan seseorang yang terganggu. PDIP di tingkat komando jelas dipresentasikan sama Mas Hasto. Membiarkan dirinya bebas, tak dipersoalkan hukum, jelas membahayakan bagi partai manapun di tahun 2029. Yang jelas dalam persidangan ada 2 tuduhan yang dialamatkan padanya. Pertama tentang sumber uang suap. Dan satu lagi tuduhan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Lalu sebenarnya melihat 2 tuduhan itu di aspek putusan pengadilan kemarin, kita bisa menilai kok bagaimana sejatinya kasus ini. Ya nanti tak kupas, tak jabarke biar masyarakat paham. Om Begawan pengen mengucap betapa sistem pemerintahan makin kesini makin rusak. Hukum dibiarkan bekerja tanpa kendali. Gedung-gedung pengadilan yang seharusnya menelurkan keadilan. Harapan keadilan bagi rakyat justru mengabulkan apa yang dimaui kekuasaan. Hancur. Nah, sebagai konten kreator Begawan atau host politik, sebenarnya melihat persoalan ini gampang. Buat menilai seseorang bohong atau tidak, gampang, mudah. Selama menjalani proses persidangan, baik saat duduk menjadi terdakwa atau begitu keluar pengadilan bertemu jurnalis, kepala Mas Hasto selalu tegak. Itu mudah. Orang yang jujur, yang konsisten. Tidak pernah berbohong. Dia tidak takut saat mengkritisi persidangan. Jeli melihat sisi aneh atau anomali bahasanya politik. Lalu juga bicara tertata, fokus pada materi. Orang AO. Orang bohong itu kalau bicara pasti nganggo AO. Enggak bicara di luar materi persidangan. Sikapnya tenang, sorot matanya tajam. Emosinya sangat terkontrol dengan baik. Kalimat yang keluar pun mampu memperlihatkan bila kasus ini syarat kepentingan politik. Sesuatu yang tidak masuk logika. Seolah itu terjadi dengan Mas Hasto. Ada banyak hal yang ternyata tidak terbukti di persidangan. Tapi nekat hakim tidak mau mendengarkan. Ingat loh Pak Hakim, Anda wakil Tuhan. Kualat nanti. Silahkan dengarkan putusan kemarin. Adakah nama petinggi P3 Pak Jan Farid turut disinggung? Waktu dulu juga diperiksa. Kemudian ada Komrorat Joko Chandra juga turut diubek-ubek. Nggak pernah disinggung. Yang sempat perlu dimintai keterangan. Namun dalam proses sidang tidak ada yang terkait sama sekali dengan 2 orang ini. Itu kan hanya cara-cara politik kotor.
yang menggiring opini masyarakat. Politisi berkelar dua doktor politik itu sangat-sangat paham apa yang dihadapinya sekarang. Bahkan saking luar biasa aneh, beberapa sejarawan dan akademisi mengirim amicus curiae pada hakim. Tandanya kasus ini diperhatikan oleh banyak pihak. Hakimnya takut ini sama penguasa. Atau hakimnya malah justru dapat sokokan, ini bukan tuduhan. Atau dapat sesuatu, dapat tekanan dan sebagainya. Bila murni pidana, tak akan ada yang mau kirim surat pada pengadilan. Meski aku bukan kader, apalagi pengurus struktur PDIP loh. Tapi aku ikut bangga dengan keteguhan seorang Hasto yang saya lihat, mau bagaimanapun lagi. Bila kekuasaan menghendaki harus menjatuhkan namanya, apapun mereka tempuh untuk menghukum Mas Hasto ini. Dan tujuannya bukan hanya Mas Hasto saja, tapi akan menghancurkan PDIP, partai yang konsisten, kuat, dan sangat setia pada demokrasi dan konstitusi. Yang lain itu ya samburadul. Anda disandingkan dengan berbagai kasus-kasus hukum lain, terutama yang berkelindan dengan kekuasaan, sangat melukai hati nurani rakyat. Entah apa yang dulu pernah terjadi dengan bangsa ini, hingga terkesan politik di zaman sekarang terlihat sangat buruk. Kesalahan apa yang dibuat negara ini sehingga menelurkan pemimpin yang sangat jahat. Atas vonis yang dijatuhkan hakim, para pendukung dan fans Jokowi semua berpesta pora, euforia, wah, ketawa-ketawa, joget-joget. Namun sejatinya mereka itu tidak tahu betapa kentalnya perkara ini dengan kepentingan. Bagaimana bisa suap menyuap yang tidak terkait uang rakyat, pelakunya juga kabur, duitnya juga tidak terbukti dari terdakwa. Tidak ada komunikasi intens antara pelaku yang hingga kini hilang kemana dengan Mas Hasto. Pokoknya penguasa minta vonisnya penjara. Ya harus masuk bui. Yang penting masuk dulu lah. Ini para penguasa-penguasa jahat. Dan justru Om Bengan mengatakan itu biadab. Anehnya didukung oleh para pemuja, dijilat oleh para penjilat. Hebat negara ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Harusnya politisi-politisi di Indonesia ini malu. Ya. Nah, punya sikap layaknya Mas Hasto harusnya. Tapi mereka butuhnya bukan itu. Bukan harga diri para politisi-politisi. Butuhnya ya jabatannya aman, duitnya mengalir. Mas Hasto itu tidak mudah minger atau tergoda sama kekuasaan. Sikap dan prinsipnya teguh. Menjaga konstitusi partai, memperjuangkan keadilan untuk rakyat, termasuk setia pada konstitusi Republik Indonesia. Nah, putusan hakim pada kasus ini adalah tragedi politik yang paling mengenaskan di Indonesia. Di tahun-tahun pemerintahan Prabowo Gibran, ini yang paling tragis. Prabowo bukannya nggak ngerti, Prabowo juga bukan tak ingin membela. Hanya karena posisi dirinya diuntungkan, dia diam saja, aman, yang penting aman. Jabatan presidennya tidak diukreh-ukreh oleh seseorang yang punya kuasa lebih besar. Pengaruhnya. Kalau benar Mas Hasto terlibat, kenapa tidak sedari tahun 2019 dia diproses? Mengapa mesti menunggu saat Jokowi dipecat dari PDIP? Toh sekjen PDIP itu tidak pernah kabur atau bersembunyi atau melarikan ke luar negeri seperti Harun Masiku atau tidak menampakkan diri. Dia tetap keluar dengan tegar sejak 2019 hingga 2024. Mas Hasto selalu ada, tampil ada di garda terdepan partai dan diikuti oleh kader-kader PDIP. Nah, saya pesankan kepada kader-kader PDIP harus solid menjaga kesatuan. Persatuan partai ini sangat dibutuhkan oleh rakyat. Partai yang lain itu amburadul, bos. Lo tak jamin lo, mau divonis berapapun, tidak akan bikin Mas Hasto ngepel sama sekali. Ada yang disembunyikan atau minimal terdapat sedikit kebohongan yang disampaikan dalam sidang. Sikapnya tidak akan setegar itu kok. Pembohong itu kalau ngomong itu ada sesuatu yang disimpan. Nggak los itu. Dia tahu kok lawan dia itu bukan hakim, bukan pasal-pasal dalam KUHP, bukan saksi-saksi perkara. Apalagi saksi-saksi ahli. Dia juga ngerti, rakyat paham banget. Tidak ada satupun bukti bila dia punya kepentingan atas Harun Masiku. Tapi tetap harus masuk divonis oleh hakim.
Ini yang biadab siapa? Penguasanya, hakimnya, atau siapa? Rakyat butuh penjelasan. Andai benar duit suap buat meluruskan Harun Masiku berasal dari Mas Hasto, mau taruhan berapapun, Harun itu sudah tertangkap sama polisi loh, atau Interpol sejak 2019. Justru masih belum diketemukan Harun, mencerminkan dia dilindungi sama yang berkepentingan buat ngabisin Mas Hasto. PDIP lah lebih tepatnya. Sasaran Mas Hasto itu PDIP. Siapa pun tahu sekuat apa prinsip-prinsip yang digenggam kuat sama dia. Meski berjasa besar dalam pemilu dan Pilpres 2014-2019, Bung Sekjen tak pernah dapat jabatan apapun di pemerintahan. Jokowi ini harusnya kalau normal, kalau punya hati nurani, sangat berterima kasih kepada Mas Hasto. Nah, atas pengorbanannya itu tidak pernah mengeluh sama sekali. Jangankan jabatan pemerintah, jadi wakil rakyat saja tidak loh Mas Hasto. Silahkan cek. Ada gitu sekjen partai tidak jadi caleg. Sekjen itu pasti caleg terdepan, bahkan jadi wakil ketua MPR, bahkan ketua MPR. Atau jadi pejabat lah. Nggak ada itu. Vonis yang dijatuhkan membuktikan peristiwa yang sama sekali kembali terulang bila sebelumnya ada Pak Tom Lembong yang harus menanggung risiko. Sekarang ganti Mas Hasto. Siapa lagi nanti? Ini demi hasrat, nafsu penguasa yang penuh dendam, kesumat karena kepentingannya terganggu. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan, Ngompol sudah sering membahas berbagai kejanggalan dalam kasus ini. Mau bagaimanapun, ini bukan perkara hukum. Sebab sejak awal tak ada satu hal pun urusan Harun Masiku terkait Mas Hasto. Apalagi kasus ini sudah terjadi 2019 atau 6 tahun yang lalu. Meski hakim yang menyediakan perkara ini membantah tekanan-tekanan politik, masyarakat mana yang percaya? Anda tidak ada tekanan politik, kenapa hakim masih meyakini uang suap 400 juta berasal dari sekjen? Dan apakah Ngompol tahu keyakinan hakim hanya bersumber dari bukti chat aja, WA aja? Itu WA antara satu pihak dengan Mas Hasto. Yang saling chatting itu saksi Donitri sama saksi Saiful Bahri. Di mana Donitri dan waktu chat tersebut mengklaim sudah ada dana 400 juta yang disediakan oleh Mas Hasto. Sedang di persidangan Doni sudah membantahnya bila duit itu berasal dari sekjen PDIP. Kenapa ini tidak didengar? Hakimnya tidak tahu, hakimnya tidak mau, atau hakimnya ragu-ragu. Atau justru benar ada tekanan. Kenapa kemudian dalam vonis tetap diputus sumber dana dari terdakwa, padahal yang dituduh sudah membantah? Hakim juga ambigu, sebab di dakwaan pertama tentang perintangan penyidikan tidak terbukti ada perintangan tentang pengusutan kasus tersebut yang berhubungan dengan Harun Masiku. Ini kan kontradiktif antara dakwaan satu dengan dakwaan dua. Ibarat seorang yang dituduh maling di sebuah rumah yang dilengkapi CCTV. Pada jam kejadian, CCTV tidak memperlihatkan orang itu ngambil barang. Bagaimana dia tetap divonis bersalah? Gitu. Makanya mau dibantah bagaimanapun, sulit kiranya menjadikan kasus ini murni pidana. Lawang Harun Masiku juga bukan siapa-siapa loh. Bukan kader asli, bukan pejabat struktural partai, bukan struktur organisasi saya, bukan tokoh di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Harun jadi caleg bukan di dapil, dia tinggal dan hidup. Harun bukan konglomerat berpengaruh di negara ini. Andai Harun beneran jadi wakil rakyat, apa yang diharapkan darinya? Sepenting apa Harun Masiku itu terhadap PDIP Perjuangan? Artinya kejanggalan-kejanggalan yang ada itu diabaikan atau tidak jadi pertimbangan oleh pengadil. Dan bagi Om Begawan, andai beneran bukti, ada saksi, ada keterangan yang menyebutkan bila Mas Hasto terlibat, ngapain tak bela? Kasus beginian mengingatkan situasi waktu zaman Orde Baru. Zaman dulu yang kayak ginian itu sering sekali terjadi. Sepanjang penguasa tidak menyukai seseorang, pilihannya mundur atau penjara. Atau pecat kalau dia SASN. Mau sampai kapanpun, tak jamin Mas Hasto tidak akan menyerah. Bakalan terus banding hingga kasasi. Kita bisa bayangkan, sekjen partai pemenang pemilu hanya difitnah, mendanai atau membandari 400 juta yang belum terbukti. Biar seorang jadi wakil rakyat. Emang untungnya apa? Sejak Mas Hasto berkarir di PDIP, namanya relatif bersih, nggak pernah macam-macam. Di posisi manapun, artinya rekam jejaknya memang tidak terkait dengan banyak masalah.
ini orang bersih. Bukankah kita tahu saat Jokowi menjabat sebagai presiden, sudah berapa sekjen dan ketua partai yang kemudian tersangkut hukum atau posisinya digoyang? Kita semua tahu. Dan ingat, ternyata penjara Indonesia ini bukan untuk memenjarakan orang jahat, penjahat atau residivis. Tetapi penjara itu hanya membuktikan ada yang lebih kuasa dari kita. Oke, jangan salah paham. Sampai jumpa. Salam ngompol, salam sedih dari kami untuk hukum di Indonesia ini.